Dulu juga saya kan kerja kan, pas keluar terus sekarang lagi ngerjain ini tuh jadi kayak banyak yang menanyakan gitu. Lo kenapa mau ngelepas hal itu semua untuk mengerjakan hal-hal sampah kayak gini? Kalau dilihat dari statistiknya, 60-70% sampah di Indonesia itu organik. Jadi saya malah jadi bingung kenapa kok malah lebih banyak fokus ke plastik nih. Kalau gitu sebenarnya yang lebih butuh untuk diberikan solusi adalah sampah organik dong. Jadi kita merasa kayaknya nggak mungkin deh ini nggak ada economical benefit-nya. Jadi kita pikir kita harus berjalan nih ke arah si sampah organik ini. Halo, nama saya Rendria. Saya CEO dan co-founder dari Magalarva. Gue pengen punya usaha dan gue pengen meluangkan waktu gue to be part of the solution of the environmental problem lah. Dan emang dari dulu tertariknya sama sampah. Yang tadi saya bilang 60-70% sampah kita tuh kan organik. Jadi for instance Jakarta saja itu perharinya ada 7.000 ton sampah tercampur tuh semuanya. Kalau 60%-nya mungkin sekitar 4.200 ton perharinya. Dan hal itu tuh cukup mengenaskan karena ditumpuk terus aja gitu. 7.000 ton setiap harinya dijadiin gunung dan segala macam lah. Mau sampai kapan hal itu dibiarkan terjadi? Karena environmental problems-nya tuh banyak banget. Jadi hal itu sih sebenarnya yang menurut kita tuh penting untuk orang-orang tahu, dan permasalahan sampah tuh is much bigger than sebenarnya sekarang diobrolin gitu. Dengan tim yang dulu itu kita memiliki bisnis perumahan. Kita menginginkan untuk bisa membantu atau menyediakan sebuah rumah yang bisa membantu orang menjadi hidup lebih bertanggung jawab. Contohnya apa? Ya kita ada fitur-fitur lah seperti renewable energy lah, pemilahan sampah, pengolahan air hujan dan segala macam. Namun pertanyaan yang pada saat itu keluar adalah kita mau lanjut perjalanan ini atau enggak. Cuma pada saat itu kita coba reflect ke pencapaian kita. Oh ternyata pengaruhnya bisa dibilang kurang sesuai dengan harapan kita. Jadi kita menyadari bahwa cukup sulit untuk bisa mengubah orang hanya dengan fitur-fitur tersebut. Jadi kita merasa bahwa skalabilitas dari impact-nya kurang besar. Jadi kita harus bikin 100 rumah untuk bisa mempengaruhi 100 keluarga. Kita harus bikin 1.000 rumah untuk bisa 1.000 keluarga. Jadi impact-nya itu linear. Kita ingin menginstil hidup bertanggung jawab dengan cara lain. Apa cara lainnya? That's why kita ketemulah si Magalarva ini. Lebih scalable, lebih eksponensial, jadi kita bisa mengolah sampah tanpa harus mempengaruhi orang, ketemu orang lagi. Untuk ayo dong pilah sampah. Magalarva itu produsen dari protein yang sustainable, yang bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pakan ternak, dan diproduksinya itu menggunakan bantuan teknologi merupakan spesies dari serangga yaitu black soldier fly. Jadi black soldier fly ini emang dikenal bisa mengkonvert sampah untuk menjadi makanannya mereka, dan mereka itu tumbuh untuk bisa memiliki protein yang sangat tinggi yang bisa digunakan untuk pakan ternak. Kalau yang kayak sekarang ini, area kita itu bisa kira-kira memproses sekitar 6 ton sampah dalam satu hari. Itu besoknya kita bisa nerima 6 ton lagi. Jadi hari kemarin itu udah hilang gitu dalam satu hari. Kenapa kita yakin? Karena at that point sama at this point juga solusi untuk sampah organik itu belum terlalu banyak emang. Dan yang pada saat itu praktis yang sudah ada di Indonesia adalah pengkomposan. Kekurangan dari sistem tersebut adalah kebutuhan lahannya sangat-sangat intensif. Karena untuk bisa menghilangkan volume sampah itu bisa 1 sampai 3 bulan bahkan. Kalau pengkomposan itu kan hanya menggunakan mikroorganisme bakteri saja. Kalau ini dibantu oleh makroorganisme yaitu larva gitu. Kami yakin bahwa Magalarva bisa menjadi part of the solution dari dua masalah, yaitu permasalahan sampah. Kita bisa mengeliminasi sampah dengan menggunakan si teknologi ini. Lalu yang kedua adalah masalah kekurangan protein di future kita. Menggantikan protein yang sekarang digunakan atau industrinya itu kurang sustainable secara environmental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 10 MIA yang insya Allah berbahagia. Kalian telah menyaksikan seorang Rendria yang merupakan CEO dan co-founder Magalarva
yang memanfaatkan sampah organik untuk menghasilkan larva yang diolah dan kemudian hasil olahannya berupa pakan ternak yang berprotein tinggi. Merupakan video yang sangat menginspirasi sebagai pembuka pembelajaran kita hari ini yang membahas penanganan dan pemanfaatan limbah, dan di bagian pertama kita akan membahas tentang penanganan limbah. Dan ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan penanganan limbah. Yang pertama adalah pengolahan limbah rumah tangga, yang kedua pengolahan limbah cair, dan yang ketiga pengolahan limbah padat, dan yang keempat pengolahan limbah gas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penanganan limbah dengan cara melakukan pengolahan limbah rumah tangga. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa limbah rumah tangga dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah berupa sampah rumah tangga, kemudian ada juga air buangan yang dihasilkan dari kegiatan mandi dan mencuci, dan yang terakhir ada feses atau tinja yang dihasilkan dari kotoran manusia. Limbah-limbah ini jika tidak dikelola dengan baik akan berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam pengolahan limbah rumah tangga. Yang pertama adalah pemanfaatan sampah, terutama untuk sampah-sampah organik di tingkat rumah tangga. Diperlukan kesadaran untuk memisahkan sampah antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik antara lain dapat berupa sampah sisa bahan makanan, kulit telur, kulit buah-buahan, rumput, daun, ranting, dan lain sebagainya. Di iklim seperti di Indonesia, penguraian sampah organik lebih cepat dibandingkan di daerah lainnya. Hal ini sebenarnya sangat menguntungkan karena pembentukan sampah menjadi kompos yang bermanfaat akan lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan pemanfaatan grey water. Grey water merupakan berupa air sabun bekas kegiatan rumah tangga seperti bekas mencuci, mengepel, mandi, dan lain sebagainya. Dan untuk memanfaatkan grey water sebagai sumber air bersih dibutuhkan instalasi khusus yang tidak mudah dibuat sendiri. Grey water masih dapat digunakan untuk menyiram kebun, namun perlu dipastikan bahwa air tidak mengandung deterjen yang keras, pemutih, ataupun zat kimia yang berbahaya lainnya. Kemudian yang kedua adalah pengolahan limbah cair. Tujuan utama pengolahan limbah cair adalah untuk mengurangi kandungan bahan pencemaran di dalam air, terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam. Ada beberapa cara dalam pengolahan limbah cair. Yang pertama adalah pengolahan fisik. Pengolahan ini terutama ditujukan untuk air limbah yang tidak larut, atau dengan kata lain, buangan cair yang mengandung padatan. Sehingga menggunakan metode ini untuk pemisahan misalkan dapat dilakukan dengan metode penyaringan, pengendapan, maupun pengapungan. Kemudian yang kedua adalah dengan pengolahan kimia. Dan pengolahan secara kimia ini adalah proses pengolahan yang menggunakan bahan kimia untuk mengurangi konsentrasi zat pencemar dalam air. Proses ini menggunakan reaksi kimia untuk mengubah air limbah yang berbahaya menjadi kurang berbahaya. Yang ketiga adalah pengolahan biologi. Proses pengolahan secara biologi adalah dengan melibatkan mikroorganisme yang dapat mengurangi atau mendegradasi bahan organik. Selanjutnya adalah pengolahan limbah padat. Limbah padat adalah hasil buangan industri berupa padatan lumpur yang berasal dari sisa proses pengolahan. Limbah ini dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu limbah padat yang dapat didaur ulang seperti plastik, tekstil, potongan logam, yang tidak punya nilai ekonomis, dan ada beberapa cara dalam pengolahan limbah. Yang pertama adalah dengan cara penimbunan. Yang kedua dengan cara insinerasi atau pembakaran. Kemudian yang ketiga dengan cara composting atau membuatnya menjadi kompos. Ini terutama untuk limbah padat organik. Dan kemudian yang keempat adalah dengan cara mendaur ulang. Selanjutnya adalah pengolahan limbah gas. Pengolahan limbah gas secara teknis dilakukan dengan menambahkan alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran udara. Cara yang dapat digunakan adalah yang pertama, mengontrol emisi gas buangan.
gas-gas buangan seperti sulfur oksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon dapat dikontrol pengeluarannya melalui beberapa metode. Misalnya, gas sulfur oksida dapat dihilangkan dari udara hasil pembakaran bahan bakar dengan cara desulfurisasi menggunakan filter basah. Selain itu, emisi gas buang juga dapat diurai dengan cara mengurangi kegiatan pembakaran bahan bakar atau mulai menggunakan sumber bahan bakar alternatif yang lebih sedikit menghasilkan gas buangan berupa polutan. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan materi partikulat. Dalam menghilangkan materi partikulat, ada beberapa alat yang dapat digunakan, yaitu pertama adalah filter udara, yang kedua adalah pengendap siklon, dan yang terakhir ada filter basah. Inilah bentuk-bentuk penanganan limbah, baik dalam pengolahan limbah rumah tangga, limbah cair, dan limbah padat, serta limbah gas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemanfaatan limbah. Tidak semua limbah merupakan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. Beberapa jenis limbah dapat dimanfaatkan kembali, bahkan memiliki nilai ekonomis yang menunjang kehidupan manusia. Usaha yang dapat kita lakukan untuk mengurangi jumlah limbah yang banyak, salah satunya dengan menerapkan program 5R. Apa itu 5R? Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mengurangi atau mereduksi sampah yang terbentuk, memakai barang-barang dengan efisien sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibuang. Barang-barang yang digunakan hanya pada saat diperlukan saja. Dengan demikian, selain dapat mengurangi jumlah sampah, juga dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan. Contohnya adalah hemat dalam menggunakan air, membawa kantong belanjaan sendiri ketika berbelanja sehingga dapat mengurangi jumlah kantong plastik yang beredar, dan menggunakan sapu tangan untuk menggantikan tisu dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian yang kedua adalah reuse. Reuse adalah penggunaan kembali sampah-sampah yang masih dapat dimanfaatkan tanpa dilakukannya pengolahan khusus, dan hasil akhirnya masih tetap barang yang sama dan memiliki fungsi yang sama atau berbeda. Reuse adalah program pemakaian kembali sampah yang sudah terbentuk seperti penggunaan bahan-bahan plastik atau kertas bekas untuk benda souvenir, bekas ban untuk tempat pot atau kursi taman, botol-botol minuman yang telah kosong diisi kembali, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah recycle atau daur ulang, atau penggunaan kembali limbah yang masih dapat dimanfaatkan tetapi harus diberikan pengolahan tertentu sehingga hasil akhirnya menjadi barang yang berbeda, baik dengan fungsi yang sama maupun dengan fungsi yang berbeda. Proses recycle agak berbeda dengan kedua program sebelumnya seperti reduce dan reuse. Nah, dalam recycle, sampah sebelum digunakan perlu diolah terlebih dahulu. Bahan-bahan yang dapat direcycle atau didaur ulang yaitu seperti kertas atau sampah bekas, pecahan-pecahan gelas atau kaca, besi atau logam, dan sampah-sampah organik yang berasal dari dapur atau pasar yang dapat didaur ulang menjadi kompos maupun pupuk. Kemudian yang keempat adalah replace. Replace adalah mengganti barang dengan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya dengan mengganti gelas plastik sekali buang dengan menggunakan gelas kaca. Kita juga bisa mengganti lampu rumah dengan lampu yang hemat energi. Selanjutnya adalah rating. Rating adalah memikirkan kembali sebelum membeli dan menggunakan sesuatu. Jadi kita berpikir apakah barang itu menghasilkan sampah atau tidak, atau kita akan berpikir apakah sampahnya berbahaya bagi lingkungan, dan juga apakah barang tersebut benar-benar diperlukan. Nah, ini adalah beberapa program yang dapat kita lakukan dalam pemanfaatan limbah. Selanjutnya ada sebuah kuis, yaitu salah satu metode penimbunan sampah atau limbah padat adalah dengan menerapkan sanitary landfill. Apa yang kalian ketahui tentang sanitary landfill? Alhamdulillah, kalian telah menyimak materi tentang penanganan dan pemanfaatan limbah. Kita lanjutkan dengan proses diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.